Nah Ibu, bagaimana keadaanmu hari ini? Terima kasih banyak. Semoga Allah berikan reda untuk kita bisa melanjutkan kegiatan kita hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan, mari kita serahkan diri kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan doa bersama. Kepada anak ini mohon dipimpin untuk doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman. Rabbil zidni ilman. Warzuqni fahman. Waj'alni minas sholihin. Waj'alni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 225. Apa itu? Siapa yang tahu? Boleh, silakan tulis apa itu? Al-Baqarah 225 dikenal dengan silakan ayat kursi. Mari kita baca sama-sama dengan pemurajaannya. Ya, silakan semuanya ya. Sudah dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Asal terlebih dahulu, ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semuanya. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Ibu tanya, minggu lalu apa pelajaran kita? Ya, boleh silakan tulis. Al-Hujurat ayat 13. Bagus. Jadi minggu yang lewat pelajaran kita adalah mengenai surah Al-Hujurat ayat 13. Kita lanjutkan lagu nasional bangsa kita terlebih dahulu. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Siapa berani menurunkan bangsa dan
Anak ibu di depan udah ibu pampangkan adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Nih, ada yang berwarna. Ada nampak? Ya. Ada. Nah, coba tunjuk tangan. Yang warna merah huruf apa aja? Nun. Nah, yang warna hijau, bukan biru. Huruf apa aja? Yang warna biru. Huruf Qaf. Ya. Dan yang warna biru banyak. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan tentang yang pertama itu guna. Guna adalah menahan suara dalam bacaan huruf-huruf tertentu yang hari ini kita pelajari huruf nun dan tasdid yang dikenal dengan guna maksadah. Guna yang disebabkan oleh nun yang bertasdid. Nah, dengarkan ibu dulu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Nah, huruf nun yang bertasdid tadi membacanya adalah guna atau didengungkan. Guna artinya menahan bacaan suara pada huruf yang dikatakan dengan guna tadi. Nah, yang kedua adalah qalqalah. Huruf apa tadi yang qalqalah? Yang huruf hijau. Huruf qaf. Bagaimana qalqalah itu? Qalqalah adalah memantulkan bunyi suatu huruf yang ada pada Al-Quran tadi. Nah, siapa tahu apa aja huruf qalqalah itu? Qaf, Qa, Ba, Jim, Dal. Itulah dia yang huruf qalqalah. Yang kedua, di dalam bacaan tadi ada yang hurufnya berwarna biru, yaitu adalah ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bunyi huruf karena adanya nun mati atau tanwin yang disambung oleh huruf ikhfa. Siapa tahu berapa huruf ikhfa? Ya, silakan. 15. Nah, di sini apa-apa ini dia huruf ikhfa. Nah, lihat dulu. Yang pertama, tanwin disambil oleh huruf waw. Membacanya disamarkan. Yang kedua, ini lagi, tanwin lagi disambil oleh huruf waw. Disamarkan. Nah, itulah dia. Sebelum ibu bagi kelompok, setelah diambil nanti di akhir pembelajaran kita, anak ibu akan ibu minta membacakan surah Al-Hujurat ini masing-masing ke depan sebagai tugas pribadi. Kalau tugas kelompok, ya nanti sudah jelas kita bagi kelompok, dan yang tugas pribadinya adalah menampilkan bacaan surah Al-Hujurat ke depan satu persatu. Insya Allah. Nah, itulah anak ibu. Mari dengan pembelajaran ini kita mohonkan kepada Allah mudahkan. Nah, ingat Al-Quran itu siapa yang mempelajari Al-Quran, Allah akan beri kepadanya 10 kebaikan untuk satu huruf pembelajaran. Nah, silahkan anak ibu. Sebelum kita bagi kelompok, ibu tanya terlebih dahulu. Apa kita membentuk kelompoknya dengan nama-nama atau biasa aja? Nama-nama Nabi. Iya boleh dengan nama. Nama siapa kita kasih? Nama-nama anak Nabi aja, Bu. Ya boleh. Yang lain setuju? Setuju. Setuju dengan nama anak Nabi. Mari sebelum kita membentuk kelompok, mari kita kenang dulu keluarga Nabi dengan menyanyikan anak-anak Nabi. Mari semuanya 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan.
langsung boleh. Boleh, silakan perwakilan kelompok yang kita bahas tadi mengenai apa? Boleh? Iya, surat Al-Hujurat ayat 13. Lanjut, kelompok yang lain menanggapinya apa? Selain dari memang surat Al-Hujurat ayat 13, ada yang membahas bahagian tajwid. Bagus untuk kelompok masing-masing kelompok. Yang pertama, Al-Hujurat itu terletak pada juz 26, surat yang ke-49, yang kita pelajari hari ini ayat yang ke-13 mengenai keberagaman. Bagus. Al-Hujurat itu terdapat pada surah Al-Quran pada juz 26, surah yang 49, ayat yang ke-13. Itu yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, siapa lagi yang bisa? Boleh? Ya, surah Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat. Kesimpulan yang ketiga, siapa yang tahu? Silakan satu kelompok. Zainab. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Lagi, yang lain silakan. Tentang kebersamaan hidup dalam keberagaman. Ya, jadi itulah kesimpulan pelajaran kita ke depan. Nah, jadi setelah pelajaran ini, bagaimana rasanya kamu mempelajari Al-Quran? Senang. Ya, gak wajib kita harus senang karena Al-Quran itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Ya, selain dari merasa senang, apa yang kamu ketahui setelah mempelajari tajwid Al-Quran tadi? Selain daripada senang, apa lagi? Yang tadinya kamu tidak tahu, sekarang udah tahu apa aja? Menjadi lebih paham tentang Al-Quran. Apa lagi yang lain? Boleh? Yang lain apa lagi? Merasa senang ya, lebih paham ya. Apa lagi yang lain? Setelah mempelajari Al-Quran ini, apa yang kamu rasakan? Apabila nanti kita bisa memberikan pelajaran ini untuk adikmu. Nah, kita hitung dulu di rumah bagaimana hikmahnya mempelajari Al-Quran. Dan Ibu